insyirah. Sekarang perhatikan ayat berapakah yang saya baca ini? Alam nasrah laka sadrak. Ayat berapa? Ayat 1. Saya ulangi. Alam nasrah laka sadrak. Ayat 1. Apa artinya alam nasrah? Bukankah kami telah melapangkan. Nah, intinya kalimat ini adalah nasroh. Nah, di situ. Kalau kita hubungkan ketika kita mau belajar, kita berdoa, Robbi sroh li. Etama. Non. Ya. Robbi sroh li. Ya Allah, lapangkan dadaku. Bukan artinya lapangkan dadaku itu buka hidayah dalam diri kita. Ada orang baca surat Fatihah beribu-ribu kali tapi dia nggak dapat hidayah. Tidak merasakan keagungan firman Allah. Ketika ini kita coba rasakan nih. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, melapangkan untukmu dadamu. Sekarang kalian, ayat ini bukan untuk Rasulullah saja, tapi untuk kita. Kita sudah menerima Islam belum? Sudah belum? Nah, berarti kita sudah dilapangkan oleh Allah. Banyak di Indonesia ini yang tidak bisa menerima hidayah. Kita dikasih hidayah, tinggal dipelihara hidayah itu. Ya. Bagaimana cara memelihara hidayah? Yaitu memahami ayat-ayat Allah atau ngaji tadi. Ngatur jidat. Nih, atur otak supaya otaknya itu diisi dengan kalimat-kalimat yang baik. Salah satu menjaga hidayah juga ketika belajar, coba perhatikan, jangan main aja. Ketika belajar ngomong sendiri, guru sedang membicarakan tentang hidayah, tentang bicarakan ilmu, dia tidak mau konsentrasi, maka akan hidayah akan hilang. Nah, orang-orang mau tahu tadi belajar matematika ini begini, kamu nggak tahu, berarti kamu tidak dapat hidayah akal tadi. Jadi ada hidayah akal, ada hidayah hati, ada hidayah Al-Quran. Yang paling banget berguna dalam hidup kita adalah hidayah Al-Quran ini. Ayat berapakah ini? Alladzi anqadha dhahrak. Artinya apa? Yang jadi dalam hidup ini kita merasa berat, sholat berat, ngaji berat. Tapi kalau sudah dapat hidayah dari Allah, dapat hidayah dari Allah, merasa ringan. Coba tadi yang sholat subuh berapa orang? Yang nggak sholat berapa orang? Itu yang nggak sholat itu hidayahnya masih berat, punggungnya masih berat, punggungnya banyak setannya, punggung kamu berat, mau ibadah sholat itu kenapa? Hidayah yang kamu miliki nggak dipakai. Ada orang subuh-subuh udah hujan, tapi dia tetap sholat ke musola, ke masjid. Itu merasa ringan. Kenapa? Karena Allah sudah meringankan, mencabut rasa berat untuk beribadah. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini didapat tantangan, terutama dari keluarganya sendiri, dari pamannya, dihalang-halangi untuk berdakwah. Tapi dia merasa ringan aja terus, berjuang terus. Sampai Islam kepada kita. Nah ini. Hidayah ini yang ada dalam diri kita ini, Allah tidak menjamin apakah hidayah itu akan tetap ada dalam diri kita atau tidak.
Makanya kita harus berusaha menjaganya. Nah, ini ayat berapa coba? Fa inna ma'al usri yusra. Artinya bangun pagi itu sulit, tapi diberi kemudahan oleh Allah. Karena ada hidayah tadi. Bangun pagi tapi berat, kata orang itu. Sampai kadang jam 8 baru bangun. Itulah karena apa? Karena beban berat dia tidak dicabut. Hidayah yang dia miliki, dia tidak mau pelihara. Nah ini. Ya, awas, lama-lama hilang hidayahnya. Kalau hidayah sudah hilang, akhirnya kita seperti setan, merasa ringan meninggalkan perintah-perintah Allah. Setan aja masih takut. Kalau menggoda manusia nih, setan menggoda manusia lagi sholat, udah tergoda, setannya kabur, goda yang lainnya. Begitu. Setan yang goda manusia disuruh ngomong aja, guru lagi ngajar ngomong aja, nyaplok kemana kemari, setannya nempel di bibir, di mulut, di hati. Itu. Tapi begitu dia tergoda, setannya udah pergi. Setan itu takut sama Allah juga. Itu. Tapi dia sudah kadung menjadi orang badung. Sudah kadung menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Pernah suatu hari setan datang ke Nabi Musa, wahai Musa, saya mau bertobat. Jawabannya sama, hendaklah kamu bersujud atau menghormat Nabi Adam, menghormat manusia. Enggak mau, manusia mah dina lumpur bau kentut manusia mah. Tapi saya mah dari api bagus. Begitu kesombongan setan. Orang yang diajak oleh Allah untuk sholat, untuk ngaji, merasa sombong, itu berarti dirasuki oleh setan. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kan kalau bulan Ramadan setannya dibelenggu, diikat rantai, kok masih ada yang maksiat, masih ada yang subuh-subuh, bukannya puasa malah pacaran sama pagi-pagi lari pagi sama pacarnya. Siapa itu? Kenapa? Karena setannya sudah atau selama 11 bulan nih, 11 bulan nih. Makan nggak baca doa, tidur nggak baca doa, nempel kan setannya. Begitu puasa suruh baca doa semuanya, setannya udah kabur tapi sifat setannya masih nempel itu. Ayat berapakah ini? Wa ila rabbika farghab. Ayat